Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalita Nurodiandra dari SMPN 252 Jakarta, dan saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan No Mobile Phone Phobia dengan Interaksi Sosial pada Generasi Z. Pada saat ini, penggunaan telepon pintar semakin intensif, dan hal ini dapat mengakibatkan sebagian orang menjadi lebih fokus terhadap perangkat teknologi yang ia miliki dan cenderung tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sebagian orang juga menjadi merasa cemas ketika mereka berada jauh dari smartphone-nya. Kondisi ini dikhawatirkan terjadi pada generasi Z sebagai generasi yang dianggap paling memahami teknologi. Sehingga rumusan masalah pada penelitian saya adalah apakah terdapat hubungan antara nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z. Kemudian tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui hubungan nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z. Manfaat dari penelitian saya diantaranya manfaat bagi generasi Z, agar mereka dapat mengetahui ciri dari nomofobia dan mengurangi kecenderungan nomofobia tersebut. Kemudian, teori yang melandasi penelitian saya dari George Herbert yang menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik, di mana manusia mampu berpikir yang dibentuk melalui interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan oleh lebih dari satu orang dan mekanisme dasarnya berbentuk gerakan isyarat melalui vokal dan simbol. Kemudian menurut Rum dan Sarmiati, media berkomunikasi menggunakan teknologi memberi dampak positif, diantaranya menambah banyaknya relasi. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu nomofobia dan interaksi sosial. Menurut Yildirim dan Korea serta Bhattacharya, nomofobia adalah rasa takut dan cemas yang dialami seseorang ketika mereka berada jauh dari smartphone-nya. Sedangkan interaksi sosial adalah proses pengaruh timbal balik yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya selama pertemuan sosial. Kemudian berikut ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan nomofobia dengan interaksi sosial. Di antaranya hasil penelitian dari Rafika dan Nitami yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nomofobia dengan interaksi sosial. Sedangkan hasil dari penelitian milik Mufli menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat ketergantungan pada mobile phone dengan interaksi sosial. Kemudian berikut ini adalah model dari penelitian saya, yaitu no mobile phone phobia memiliki hubungan dengan interaksi sosial, sehingga perumusan hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z. Berikutnya, penelitian saya adalah penelitian korelasional untuk melihat hubungan antara dua variabel, di mana variabel bebasnya adalah variabel nomofobia, sedangkan variabel terikatnya adalah variabel interaksi sosial. Kemudian, penelitian saya menggunakan data primer melalui kuesioner yang dibuat dan disebarkan secara online melalui Google Form. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Jenis sampelnya adalah non-probability sampling, di mana pernyataan pada kuesioner bagian nomofobia diadaptasi dari kuesioner penelitian milik Rafika yang diadaptasi dari Yildirim dan Korea, sedangkan pernyataan pada kuesioner bagian interaksi sosial diadaptasi dari pernyataan kuesioner milik Rafika. Kemudian jenis skala yang digunakan adalah skala interval dan diukur dengan skala Likert dari 1 sampai 4 dengan keterangan skor 1 adalah sangat tidak setuju sampai dengan skor 4 adalah sangat setuju. Kemudian berlanjut kepada uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas yang digunakan untuk mengukur ketepatan alat ukur mencapai sasarannya. Diuji dengan bivariate Pearson, jika nilai signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05, data dapat dikatakan valid. Sedangkan ada uji reliabilitas, yang dimana data akan dikatakan reliable atau handal jika pengukuran pada subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama. Diuji dengan uji statistik Cromba alpha, jika nilai Cromba alpha-nya lebih besar dari 0,6, maka data reliable. Kemudian ada uji normalitas yang menggunakan p-plots, dapat disimpulkan bahwa jika data terletak mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal. Kemudian ada kategorisasi data yang bertujuan untuk melakukan interpretasi terhadap skor skala menggunakan data nilai tengah dan standar deviasi, di mana kategori 1 adalah rendah, kategori 2 adalah sedang, sedangkan kategori 3 adalah tinggi. Kemudian ada uji hipotesis,
di mana jika data berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji parametrik menggunakan program SPSS. Namun jika tidak, akan menggunakan uji non-parametrik. Kemudian dari kuesioner yang dibagikan secara online tersebut, didapatkan responden sejumlah 371 orang. Dengan 64,2% responden adalah perempuan, kemudian 54,4% responden berumur 13 sampai dengan 15 tahun, kemudian 95,4% responden adalah pelajar, dan 58,8% responden tinggal di Jakarta. Berikutnya, 40,2% responden menggunakan smartphone mereka untuk belajar ataupun bekerja selama 2 jam sampai dengan 4 jam. Dan 36,6% responden menggunakan smartphone mereka selain untuk belajar ataupun bekerja selama 2 jam sampai dengan 4 jam. Kemudian 36,9% responden menggunakan smartphone mereka pada saat selain untuk belajar ataupun bekerja untuk melihat beranda, dan 79,2% responden mengakses media sosial mereka setiap hari. Berlanjut kepada kategorisasi data, berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa 72,2% responden memiliki kecenderungan nomofobia pada level sedang. Sedangkan 68,7% responden memiliki interaksi sosial pada level sedang. Kemudian berlanjut kepada uji validitas yang pada variabel nomofobianya, nilai signifikansi seluruh kuesioner adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga item kuesioner valid. Sedangkan pada variabel interaksi sosial, pada kuesioner nomor 19, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga item kuesioner tersebut tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk penelitian. Kemudian ada uji reliabilitas di mana pada variabel nomofobianya, nilai Cromba alfanya adalah 0,902, sehingga lebih besar dari 0,6 dan data reliable. Sedangkan pada variabel interaksi sosial, nilai Cromba alfanya adalah 0,641, yang berarti lebih besar dari 0,6 dan data reliable. Kemudian ada uji normalitas yang dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti dan berada mendekati garis diagonal, sehingga data dapat disimpulkan terdistribusi normal. Kemudian berlanjut kepada uji hipotesis, didapatkan nilai Pearson correlation-nya adalah negatif 0,052. Sehingga jika kecenderungan nomofobia tinggi, maka interaksi sosialnya adalah rendah. Kemudian didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,314, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z. Hal ini juga sejalan dengan penelitian milik Rafika dan Nitlami. Kemudian, tidak terdapatnya hubungan antara nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z walaupun di masa pandemi dapat disebabkan karena generasi Z memiliki kontrol diri, kontrol dari orang tua dan lingkungan, serta rasa tanggung jawab dan pengelolaan waktu yang baik. Mereka juga memiliki etika belajar dan bekerja yang baik. Gen Z dapat mengimbangi akses mereka dengan mobile phone mereka dengan membatasinya dengan cara memperbanyak interaksi sosial dengan teman ataupun keluarga mereka dan dengan cara lainnya. Sehingga kesimpulannya adalah kecenderungan nomofobia dan tingkat interaksi sosial pada generasi Z berada pada kategori sedang dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z. Dan saran untuk penelitian yang akan datang adalah agar dapat melakukan wawancara dan observasi supaya memberikan gambaran yang lebih lengkap. Agar dapat menggunakan variabel dependen lain misalnya kecemasan, dan agar dapat melakukan analisa yang lebih mendalam dengan melihat hubungan antara nomofobia dengan interaksi sosial pada generasi Z berdasarkan jenis kelamin dan melihat pula pengaruhnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala salah kata saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.